Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar-kabar anak ibu semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu absen dulu ya. Sebelumnya kita lihat dulu teman-teman di sekeliling kita. Apa ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Agar apa? Agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini manfaat dan juga barokah. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya? Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, di pada pagi hari ini, anak-anak semua tahu nggak ibu mau membahas apa? Membahas materi mengenai akhlak terpuji. Sebelumnya, tadi malam semua sudah belajar belum? Kalau sudah, tentunya sudah tahu dong akhlak terpuji itu apa. Nah, akhlak terpuji sendiri adalah akhlak yang baik. Di sini akhlak terpuji ada berapa macamnya? Betul sekali, ada 5. Yang pertama, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga qanaah. Terus, ikhtiar sendiri itu apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, ikhtiar adalah suatu bentuk usaha. Ikhtiar itu adalah bentuk usaha, Bu. Bentuk usaha ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan cara bersungguh-sungguh. Agar apa? Agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga kita sukses dalam melakukan pekerjaan itu. Terus, contoh ikhtiar itu apa sih, Bu? Gitu kan? Ikhtiar sendiri adalah suatu contohnya itu adalah ketika kita tidak mendapatkan tugas dari Ibu Laili, maksudnya Ibu tidak memberi PR kepada anak-anak, tapi anak-anak malamnya belajar agar apa? Agar besoknya tahu materi yang akan dibahas, paham materi yang akan disampaikan oleh Ibu Laili. Nah gitu. Terus contoh lainnya Bu, bekerja keras. Ketika kita, besok aku ingin menang dalam pertandingan sepak bola. Aku harus banyak-banyak latihan. Agar apa? Agar nantinya ketika tanding aku bisa mencetak gol banyak. Itu adalah suatu ikhtiar untuk mencapai segala sesuatu. Terus apa sih Bu untungnya ketika kita bersifat ikhtiar? Dampaknya tuh untuk diri kita itu apa Bu gitu. Di antara lain yang pertama yaitu menghilangkan rasa malas di diri kita. Ketika kita berusaha terus, berikhtiar, lama-kelamaan rasa malas itu akan hilang. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa rajin berusaha untuk mencapai sesuatu hal. Yang terus merasa rasa kepuasan dalam batin kita. Maksudnya kepuasan dalam batin kita, aku sudah mencapai ini, aku berhasil, aku menang dalam pertandingan ini. Nah, itu kan adalah satu apresiasi untuk diri kita, kepuasan dalam batin kita setelah kita mencapai segala ikhtiar, segala usaha. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita. Jadi, segala sesuatu itu harus kita usaha. Kita usaha berdekat diri dengan Allah dengan cara sholat seperti itu ya anak-anak. Terus menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri di sini ketika anak-anak semua rajin dalam belajar. Bisa. Jadi ketika ingin menjawab pertanyaan dari Bu Laili itu bisa dengan percaya dirinya tuh bisa menjawab pertanyaan. Seperti itu. Yang kedua tadi apa? Baik, tawakal. Tawakal sendiri itu bisa diartikan berserah diri. Berserah diri dalam arti apa sih Bu? Gitu kan? Berserah diri kepada Allah. Kita memiliki suatu tujuan. Karena kita kembali lagi kepada Allah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, bertawakal. Menyerahkan dalam konteks apa Bu? Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan meninggalkan kemudaratan yang besar. Karena Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu. Contoh perilaku tawakal itu seperti apa sih Bu? Gitu kan anak-anak semua. Contoh tawakal sendiri adalah ketika kita sudah berusaha keras tadi kan berikhtiar, terus belajar agar mendapatkan ranking 1 dalam kelas, tapi kita juga bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha dan apapun hasilnya itu adalah hasil terbaik untuk diri kita.
Dampak positif kita setelah bersifat tawakal, berperilaku tawakal apa sih Bu? Yang pertama itu meningkatkan bahwa kita itu yakin kepada Allah, yakin kepada Sang Pencipta, karena kita sudah ditakdirkan, karena kita sudah eh, karena kita sudah yakin, karena kita sudah berusaha sekuat tenaga agar supaya apa? Supaya kita itu tidak kecewa dengan hasil kita, karena kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu syukur. Syukur adalah suatu bentuk ketika kita merasakan eh, berterima kasih kepada Sang Pencipta. Bersyukur kepada Allah itu adalah bentuk kita mempercayai bahwa Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan dalam kehidupan kita. Jadinya kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Terus dampak positifnya berperilaku positif itu, berperilaku syukur itu apa sih Bu? Yaitu yang pertama mendapat tambahan rezeki karena Allah suka hambanya yang bersyukur. Mendapatkan ridha Allah karena apa? Bersyukur itu adalah suatu cara ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, suatu masalah, kita selalu bersyukur, berterima kasih. Jadi kita tidak akan kufur akan nikmat Allah, seperti itu. Kita akan terhindar dari sikap tamak atau sikap rakus. Karena apa? Karena kita bersyukur atas apa yang sudah dikasih kepada kita. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar merupakan suatu yang